Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Baik, sebelum itu, perkenalkan saya Gilang Ramadan, NIM 19811334012 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Baik, yang pertama yaitu kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti tuntun, bina, atau bimbing. Dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Selanjutnya, kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut Stephen B. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, fungsi kekuasaan. Wirawan menegaskan bahwa fungsi utama pemimpin adalah menentukan visi, misi, strategi, dan tujuan sistem sosial dan membuat keputusan. Dan menentukan visi, misi, strategi, dan tujuan juga dilakukan melalui proses membuat keputusan. Jadi, fungsi kekuasaan yang dimaksudkan yaitu bagaimana kapasitas satu pihak agen untuk mempengaruhi pihak lain target. Seperti yang dikatakan oleh Kenneth Blanchard, saat ini kunci dari kepemimpinan yang susah adalah pengaruh, bukan wewenang. Baik, selanjutnya karakteristik kekuasaan. Kekuasaan sulit didapatkan. Kekuasaan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan, karena dengan adanya kekuasaan, tanggung jawab besar harus dijalankan. Kekuasaan memiliki daya saing yang tinggi untuk mendapatkannya. Orang yang memiliki kekuasaan harus memanfaatkan karakteristik yang dimiliki agar dapat memperoleh kepercayaan dari bawahannya. Selanjutnya, kekuasaan sulit digunakan. Ketika seseorang pemimpin mendapatkan kekuasaan, sudah menjadi kewajiban untuk menjalankannya. Ketika pemimpin menjalankan kekuasaannya dengan baik, secara baik maupun tidak, tetaplah tergolong rumit. Contohnya, ketika pemerintah yang telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, tetapi tetap ada bawahannya yang menjadi koruptor. Maka dari itu, kekuasaan merupakan hal yang sulit untuk digunakan atau dijalankan. Selanjutnya, kekuasaan mudah sekali dilepaskan. Jadi, menjadi orang yang berkuasa juga memiliki pangkat tenggat waktu, karena semakin berjalannya tahun, semakin banyak peran pengganti yang lebih mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan. Tidak hanya karakteristik kekuasaan saja yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Ada juga beberapa hal karakter yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Yang pertama harus jujur, dua berorientasi ke depan, tiga kompeten, empat membangkitkan semangat, lima cerdas, enam berwawasan adil, tujuh berwawasan luas, delapan mendukung, sembilan dapat dipercaya, 10 dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu taksonomi kekuasaan. Menurut Barnett dan Duval, productive power atau kekuatan produktif adalah salah satu taksonomi kekuasaan. Adanya perbedaan antara dimensi analisis dapat menghasilkan taksonomi kekuasaan meliputi compulsory. Compulsory adalah wajib, diwajibkan. Selanjutnya institusional adalah mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. Selanjutnya struktural. Struktural adalah berkenaan dengan struktur. Selanjutnya produktif
adalah untuk menjadi orang yang produktif. Baik, selanjutnya sumber jenis kekuasaan. Dalam buku Handbook of Leadership, Pedoman Kepemimpinan, yang dikutip oleh Ralph Melvin Stockdill, menjelaskan mengenai sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu legitimate power, kekuasaan sah. Yaitu arti dari legitimate adalah pengangkatan, sedangkan power berarti kekuatan. Sehingga legitimate power dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan. Selanjutnya, coercive power, kekuasaan paksa. Kata coercive berarti kekerasan, sehingga yang dimaksud coercive power adalah kekuasaan yang diperoleh melalui cara kekerasan. Kekuasaan ini bersifat perebutan atau perampasan bersenjata. Selanjutnya, expert power, kekuasaan kepakaran. Expert berarti keahlian. Sorry. Expert berarti keahlian. Jadi expert power merupakan kekuasaan yang diperoleh melalui keahlian seseorang. Artinya pihak yang mengambil keputusan telah memiliki kekuasaan. Biasanya hal tersebut berlaku di negara demokrasi karena sistem personalianya yang digunakan untuk memilih karyawan memakai merit system. Selanjutnya yaitu reward power, yaitu kekuasaan penghargaan. Kata reward memiliki arti pemberian sehingga reward power adalah kekuasaan yang diperoleh melalui pemberian. Selanjutnya revenge power, yaitu kekuasaan rujukan. Revenge berarti daya tarik, sehingga revenge power dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang. Selanjutnya, connection power, kekuasaan power, merupakan kekuasaan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang penting atau berpengaruh menguntungkan bagi perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Baik, next selanjutnya kekuasaan posisional dan personal. Kekuasaan yang ada dalam posisi seseorang dalam suatu organisasi. Bagi seseorang yang sudah memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi tetapi tidak mampu menangani tanggung jawabnya dengan baik, kemungkinan besar organisasi yang dipimpinnya akan sulit berkembang. Oleh karena itu, seseorang yang memegang jabatan dalam suatu organisasi harus memiliki gambaran agar organisasi yang dipimpinnya tidak mengalami kegagalan. Salah satu cara memperluas wawasan adalah dengan membaca buku. Baik, selanjutnya kekuasaan personal. Kekuasaan yang dimiliki seseorang bukan dalam organisasi, tetapi dalam hubungan sosialnya. Kekuasaan personal berasal dari individu itu sendiri. Mereka tidak harus berada dalam posisi resmi untuk berkuasa. Orang-orang yang kompeten, bahkan jika mereka bukan manajer atau pemimpin, dapat mengambil alih kekuasaan. Kekuatan ini berasal dari karakteristik mereka yang berbeda. Selanjutnya yaitu basis kekuasaan personal. Yang pertama yaitu kekuasaan pakar. Maaf. Kekuasaan pakar menjadi pengaruh yang dimiliki seorang sebagai hasil dari keahlian atau keahlian khusus, keterampilan dan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan didasarkan pada pengidentifikasian orang dengan sumber daya atau karakteristik pribadi yang diinginkan orang lain. Selanjutnya, kekuasaan karismatik. Kekuasaan karismatik berkembang dari kekaguman seseorang terhadap orang lain dan keinginan menjadi orang itu. Kekuatan karismatik adalah perpanjangan dari kekuasaan referensial yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal individu.
Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.